Selamat datang kembali. Kita semua punya kuburan itu kan? Hah, kuburan apa nih? Itu loh, rak buku yang penuh dengan buku-buku hebat yang sudah kita baca, tapi wawasannya, entah menguap kemana. Oh iya ya, paham. Penuh stabilo warna-warni, tapi ide-ide brilian di dalamnya itu kayak terkunci, nggak pernah benar-benar mengubah hidup kita. Betul sekali. Nah, hari ini misi kita adalah melakukan semacam penggalian arkeologi intelektual. Kita mau bikin peta supaya nggak ada lagi ide bagus yang mati sia-sia di rak buku Anda. Ini masalah yang universal banget sih. Yang menarik dari semua sumber yang Anda berikan itu benang merahnya satu, Apa tuh? membaca untuk bertumbuh itu bukan soal menelan informasi, tapi soal keterampilan aktif. Ini bukan tentang seberapa cepat Anda menghabiskan sebuah buku, Tapi, seberapa dalam buku itu menghabiskan pemikiran-pemikiran lama di dalam diri Anda. Kita akan bicara soal mengubah informasi jadi transformasi sejati. oke, mari kita mulai penggalian ini. Dari semua materi yang Anda kumpulkan, fondasi paling dasar dari semua ini ternyata dimulai jauh sebelum kita buka halaman pertama. Betul. Semuanya berawal dari niat. Saya yakin banyak yang bisa relate nih. Kita lihat buku lagi viral di media sosial, atau teman rekomendasiin sesuatu, kita beli, terus, ya udah. Cuma jadi pajangan ya. Iya, bukunya cuma jadi pajangan. Sumber-sumber ini bilang, itu pendekatan yang salah total. Tepat sekali. Itu pendekatan yang reaktif. Sebaliknya, yang disarankan adalah pendekatan proaktif yang dimulai dengan satu pertanyaan sederhana. Kenapa? Kenapa ya? Betul. Sebelum Anda cari buku apa yang mau dibaca, Anda harus tahu mengapa Anda mau membaca. Apa ada area spesifik dalam hidup yang mau diperbaiki? Contohnya gimana? Mungkin Anda merasa sering salah paham sama rekan kerja, berarti fokusnya komunikasi. Atau mungkin lagi cemas soal keuangan, artinya literasi finansial. Mengapa ini kompas Anda? Dan ini bukan cuma soal menentukan topik aja kan? Ada satu ide menarik soal bikin tujuan ini jadi lebih tajam. Betul, idenya adalah menerapkan kerangka SMART yang biasa dipakai di dunia bisnis ke dalam kebiasaan membaca kita. Oke, SMART. Spesifik, terukur. Tepat, spesifik, terukur, bisa dicapai, relevan, dan ada batas waktunya. Contohnya nih, alih-alih cuma bilang saya mau belajar soal keuangan. Itu kan umum banget. Umum banget, coba diubah jadi, dalam 2 bulan ke depan saya akan baca 2 buku tentang investasi dasar untuk pemula, biar saya percaya diri buka akun reksadana pertama. Wah, jauh beda ya rasanya. Beda banget kan? Jauh lebih jelas dan ada titik akhirnya. Oke, jauh lebih jelas. Dan setelah punya kompas itu, baru kita mulai cari petanya, alias bukunya. Ada tips menarik nih soal riset. Bukan cuma lihat rating bintang 5 kan? Justru yang paling penting itu cari ulasan bintang 3. Kenapa bintang 3? Ulasan bintang 5 seringnya cuma bilang, bagus, dan bintang 1 biasanya karena masalah pengiriman. Nah, ulasan bintang 3 itu seringkali isinya kritik yang berimbang. Contohnya? Misalnya, konsepnya bagus, tapi penulisnya terlalu bertele-tele di bab 4, atau idenya kuat, tapi contohnya kurang relevan buat pasar di luar Amerika. Informasi kayak gini jauh lebih berharga. Masuk akal. Terus, ada satu lagi tips praktis yang menurut saya jenius. Test drive buku sebelum berkomitmen. Persis, jangan langsung beli. Manfaatkan fitur pratinjau online. Baca daftar isinya, baca bab pertama. Buat ngerasain dulu ya. Betul. Rasakan gaya bahasanya. Penulisnya ini kayak mentor yang asyik atau malah kayak dosen yang bikin ngantuk. Ini tuh kayak kencan pertama. Anda bisa ngerasain chemistry-nya atau enggak. Oke, jadi kompas sudah di tangan, peta sudah dipilih dengan cermat, kita siap mulai perjalanan. Disinilah kata sumber-sumber kita, perbedaan besarnya terjadi. Nah, ini intinya. Membaca bukan lagi kegiatan konsumsi pasif, tapi jadi sebuah dialog aktif. Semacam perdebatan dengan si penulis. Dan senjata utama dalam dialog ini adalah pulpen, bukan stabilo. Oh, menarik. Apa bedanya? Ada perbedaan fundamental. Menstabilo itu pasif. Otak kita cuma ngenalin kalimat sebagai penting tanpa benar-benar memprosesnya. Sedangkan mencatat, terutama nulis ulang sebuah ide dengan kata-kata kita sendiri, itu maksa otak buat bergulat dengan konsepnya. Anda harus paham dulu sebelum bisa jelasin lagi. Dan itu memaksa kita berhenti sejenak ya. Saya sering kali sadar saya nggak benar-benar paham sebuah konsep sampai saya coba tulis ulang dan gagal. Kalimatnya jadi aneh. Nah, itu dia. Saat itulah proses belajar yang sesungguhnya terjadi. Kita jadi tahu di mana letak kebingungan kita.
Tepat sekali. Proses itu juga membuka ruang untuk tidak setuju. Beri anotasi di pinggir halaman kayak, saya nggak yakin ini berlaku di budaya saya, atau apa bukti dari klaim ini. Jadi kita nggak harus setuju terus ya? Nggak harus. Buku terbaik itu seringkali bukan yang kasih semua jawaban, tapi yang memancing pertanyaan terbaik dari dalam diri kita. Ada satu metode klasik yang disebut di salah satu sumber, SQ3R. Cara menjelaskannya menarik banget. Katanya, metode ini pada dasarnya ngubah kita dari turis jadi detektif pas baca. Analogi yang sangat pas. Seorang turis kan cuma lihat-lihat, foto-foto, terus lupa. Tapi detektif, dia datang ke TKP dengan sebuah misi. Oke, gimana tuh? Pertama, dia melakukan survei, meriksa TKP, lihat judul, subjudul, gambar, buat dapat gambaran umum. Terus, dia mulai question, mengajukan pertanyaan. Dia ubah judul bab jadi pertanyaan. Contohnya? Kalau judulnya 5 pilar kebiasaan atom, pertanyaannya jadi apa saja 5 pilar itu dan kenapa penting? Lalu tahap berikutnya adalah read R pertama, membaca untuk mencari jawaban dari pertanyaan tadi. Betul. Ini mengubah membaca dari pasif jadi aktif berburu informasi. Oke, setelah baca. Nah, setelah nemu jawabannya, detektif nggak langsung pergi. Dia melakukan recite, R kedua, menceritakan kembali apa yang baru dia temukan dengan bahasanya sendiri, mungkin sambil tutup buku, dan jelasin keras-keras. Semacam tes pemahaman instan ya. Persis. Terakhir, setelah menyelesaikan seluruh kasus atau buku, dia melakukan review, R ketiga, meninjau kembali semua catatannya untuk melihat gambaran besarnya. Ini jauh lebih aktif. Yang menarik dari semua teknik ini, mencatat, bertanya, SQ3R, tujuannya sama, memperlambat kita. Di dunia yang terobsesi dengan life hacks buat baca lebih cepat, semua sumber ini justru nyaranin sebaliknya. Ini wawasan yang kontraintuitif tapi penting banget. Tujuannya bukan menyelesaikan buku, tapi membiarkan buku menyelesaikan sesuatu dalam diri Anda. Dan proses itu butuh waktu ya? Butuh waktu. Lebih baik benar-benar paham dan menginternalisasi satu buku dalam sebulan, daripada cuma scan 10 buku tapi nggak ada yang berubah. Tapi, bukankah ada argumen bahwa baca banyak buku, bahkan secara dangkal, itu ngasih kita wawasan yang lebih luas? Gimana kita nyimbanginya? Apa kata sumber Anda soal trade-off ini? Untuk area yang benar-benar mau Anda kuasai, area yang sesuai dengan mengapa Anda di awal, pilihlah kedalaman, jadilah ahli. Untuk area lain, buat memperluas wawasan, mungkin baca lebih cepat atau baca ringkasan aja udah cukup. Oke, jadi beda tujuan, beda cara ya? Betul, bukan soal satu cara untuk semua, tapi soal milih alat yang tepat untuk tujuan yang tepat. Oke, masuk akal. Jadi kita udah baca secara mendalam, buku kita penuh catatan dan pertanyaan, tapi semua itu percuma kan? Kalau bukunya ditutup, terus kita balik ke kebiasaan lama? Nah, ini jembatan yang paling sering runtuh. Antara tahu dan melakukan. Mari kita bahas cara bangun jembatan itu. Ini adalah langkah yang paling sering dilewatkan, padahal paling krusial. Namanya aplikasi. Tanpa ini, baca buku pengembangan diri itu nggak lebih dari hiburan intelektual aja. Jadi gimana langkah pertamanya? Langkah pertamanya adalah distilasi. Setelah selesai baca, jangan buru-buru ambil buku baru. Alokasikan waktu, mungkin 30 menit, buat baca ulang semua catatan Anda dan tanyakan, dari semua ide hebat ini, mana 1-3 ide yang paling relevan dan bisa saya terapkan sekarang juga? Cuma 1-3 ya? Betul. Bukan 10, bukan 20. Cukup 1-3 biar nggak kewalahan. Lalu setelah kita punya intisari itu, gimana ngubahnya dari ide jadi aksi? Kuncinya adalah membuatnya sekecil dan sekongkret mungkin. Ada contoh bagus nih di salah satu sumber. Setelah baca buku digital minimalism, aksinya itu bukan saya akan mengurangi penggunaan media sosial. Terlalu abstrak ya? Terlalu abstrak, aksi yang konkret itu mulai malam ini ponsel tidak akan masuk ke kamar tidur. Titik. Sangat spesifik, bisa diukur, dan bisa langsung dilakukan. Di sini ada ide psikologi yang kuat banget yang disebutin. Idenya kita harus mengikat kebiasaan baru ke pemicu yang sudah ada. Benar. Dalam literatur psikologi, ini sering disebut implementation triggers atau pemicu implementasi. Ini kayak bikin alarm mental buat kebiasaan baru Anda dengan format, jika X terjadi, maka saya akan melakukan Y.
Bisa kasih contoh lain? Bisa. Misalkan setelah baca buku soal kecerdasan emosional, Anda bisa bikin aturan. Jika saya merasa emosi saya mulai naik dalam rapat ini, pemicu X, maka saya akan ambil jeda 3 detik dan tarik nafas dalam-dalam sebelum merespon. Ini aksi Y. Wah, Ini jauh lebih efektif daripada sekedar berharap Anda bakal ingat untuk lebih tenang. jadi ini semacam jika maka untuk otak kita ya, memprogram respon baru ke dalam situasi yang sudah ada. Cerdas sekali. Tepat. Oke, kita udah menerapkan beberapa hal. Tapi gimana caranya agar wawasan ini benar-benar meresap jadi bagian dari diri kita? Bukan cuma sesuatu yang kita lakukan karena ingat. Nah, ini kita masuk ke tahap konsolidasi atau mengunci pengetahuan. Ada beberapa teknik ampuh yang dibahas. Yang pertama adalah tes pemahaman paling jujur. Gimana tuh? Coba tulis ringkasan seluruh buku dalam satu paragraf pendek tanpa lihat catatan. Bisakah Anda menjelaskan ide utamanya ke seseorang dalam 30 detik? Kalau bisa, Anda benar-benar paham. Wah, ide tentang teknik Feynman itu juga menarik sekali. Katanya, cara terbaik untuk belajar adalah dengan mengajar. Betul. Jadi intinya, kalau kita nggak bisa menjelaskan sesuatu dengan sederhana, seolah-olah ke anak kecil, artinya kita belum benar-benar paham. Itu bisa jadi filter yang kuat banget ya. Sangat kuat. Karena saat mencoba menjelaskannya ke orang lain, Anda bakal langsung nemuin lubang dalam pemahaman Anda. Anda bakal sadar, oh ternyata saya nggak tahu kenapa langkah ketiga ini penting. Nggak harus formal juga kan ngajarnya? Sama sekali nggak. Bisa sesederhana ceritain isi buku yang menarik ke pasangan pas makan malam, atau sharing wawasan di grup WhatsApp. Proses artikulasi itulah yang mengkristalkan pengetahuan. Dan untuk membuatnya bertahan lama, ada konsep pengulangan berjarak. Ini kedengarannya teknis, tapi idenya sederhana. Idenya didasarkan pada cara kerja otak kita yang alami, yaitu akan melupakan informasi seiring waktu. Ini namanya kurva lupa. Oke, cara melawannya? Untuk melawannya, kita perlu meninjau kembali informasi pada interval waktu yang semakin panjang. Ada jadwal praktis yang disarankan. Tinjau catatan Anda 1 hari setelah selesai, lalu 1 minggu setelahnya, lalu 1 bulan setelahnya. Oke, ini semua teorinya keren. Sebuah sistem yang lengkap dari niat sampai internalisasi. Tapi jujur aja, ini kan butuh usaha. Gimana caranya biar ini jadi kebiasaan, bukan cuma semangat di awal doang? Ini pertanyaan soal keberlanjutan. Kuncinya adalah mengintegrasikannya ke dalam hidup, bukan nambahin sebagai beban baru. Pertama, jadwalkan. Jadwalkan. Iya, masukkan waktu membaca ke kalender Anda seperti janji temu penting lainnya. Bukan kalau ada waktu luang, tapi setiap hari jam 7 pagi saya membaca 20 menit. Konsistensi 20 menit setiap hari itu jauh lebih baik. Ada juga saran yang menarik soal diversifikasi bacaan. Jangan cuma makan sayur terus, dalam hal ini buku non-fiksi. Betul. Pada satu wawasan menarik di sini, sumber Anda berpendapat bahwa buku self-help itu ngajarin kita cara melakukan empati, tapi novel fiksi membuat kita merasakan empati. Oh, menarik. Gimana tuh maksudnya? Waktu Anda baca novel, Anda masuk ke kepala orang lain selama berjam-jam, merasakan dilema mereka, kegagalan mereka, kebahagiaan mereka. Itu adalah latihan gym untuk otot empati yang nggak bisa Anda dapatkan dari diagram. Jadi, selingi bacaan how to kita dengan fiksi yang bagus ya. Tepat. Dan yang terakhir, ini penting sekali. Sebuah izin yang perlu didengar banyak orang. Tidak apa-apa untuk tidak menyelesaikan buku. Ini seperti ngasih izin ya. Saya ingat dulu merasa bersalah banget kalau nggak namatin buku, seolah-olah saya ngecewain penulisnya. Padahal, Waktu kita adalah aset paling berharga. Aturan umumnya adalah aturan 50 halaman. Kalau setelah 50 halaman sebuah buku nggak menarik minat Anda atau nggak sesuai tujuan, tinggalkan tanpa rasa bersalah. jadi mengakui buku itu nggak cocok adalah keterampilan, bukan kegagalan. Betul sekali, ada jutaan buku lain di luar sana yang mungkin lebih tepat untuk Anda saat ini. Jadi jika kita tarik benang merah dari semua diskusi kita, ini bukan sekedar tips membaca. Ini sebuah proses, sebuah siklus. Benar. Dimulai dari milih buku dengan sengaja. Lalu berdialog aktif dengannya. Kemudian bangun jembatan dari wawasan ke aksi nyata. Dan terakhir mengunci pengetahuan itu. Melalui pengulangan dan pengajaran. Iya, ini yang mengubah rak buku Anda dari sekedar koleksi pajangan menjadi sebuah gudang peralatan untuk pertumbuhan pribadi. Tepat.
Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, ini adalah tindakan pemberontakan yang sunyi di tengah dunia yang serba cepat dan dangkal. Pemberontakan yang sunyi ya? Iya, di saat semua orang scrolling tanpa henti, Anda memilih untuk berhenti dan berpikir secara mendalam. Ini bukan soal numpuk pengetahuan biar kelihatan pinter. Ini tentang pakai buku sebagai cermin untuk refleksi diri, sebagai palu untuk menghancurkan asumsi lama, dan sebagai cetak biru untuk secara sadar membangun versi diri Anda yang lebih baik. Ini adalah salah satu investasi pada diri sendiri yang paling kuat. Sangat kuat. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan, berdasarkan kerangka kerja yang telah kita diskusikan. Setelah Anda membaca buku berikutnya, menggunakan beberapa praktek ini, tanyakan pada diri Anda, keyakinan mendasar mana yang paling ditantang oleh buku ini? Dan apa artinya bagi Anda jika tantangan itu ternyata benar?